warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra kelas 2022B dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza M.Hum. Adapun anggota dari kelompok kami antara lain Audiba Kamila, Yunita Sari, Desmiati Syafitri, Yesi Fanidea, dan Rizky Ridi Marsha Putri. Pada video ini, kami akan mempresentasikan dengan PowerPoint materi kami yang berjudul Sistematika Penulisan Pendahuluan Artikel pada Latar Belakang, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. Nah, baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan titik tolak dasar untuk membantu, membaca, atau mendengar ketika ingin mengetahui apa yang disampaikan. Latar belakang harus disiapkan sejelas mungkin dengan data serta fakta pendukung harus disiapkan jika diperlukan. Adapun latar belakang meliputi kondisi ideal, fakta, dan solusi. Kondisi ideal meliputi situasi yang diinginkan atau diperkirakan akan terjadi. Fakta adalah kondisi yang sedang terjadi baru-baru ini yang biasanya menunjukkan adanya perbedaan antara situasi saat ini dengan kondisi dan situasi yang diharapkan. Dan solusi atau penyelesaian merupakan masukan sederhana atau penawaran untuk menyelesaikan suatu fenomena atau masalah yang dihadapi sebelum memasuki pembahasan. Kebanyakan orang merasa sulit untuk menentukan apa yang perlu dimasukkan dalam konteks suatu isu. Studi mana yang akan dikutip dan mana yang perlu dimasukkan ke dalam konteks suatu isu dan yang tidak terdapat jawabannya. Sebab yang digunakan hanya materi yang mengarah pada hipotesis komponen-komponen yang perlu disusun dalam urutan yang sekiranya logis. Di dalam pembuatan latar belakang tentu mempunyai tujuan dan juga manfaatnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu tujuan dari latar belakang. Ada beberapa tujuan dari latar belakang. Yang pertama, mampu menjelaskan secara pasti mengapa permasalahan yang teridentifikasi pada latar belakang sebenarnya merupakan permasalahan untuk kriteria evaluasi masalah dan juga judul dari penelitian. Artinya, peneliti perlu memahami masalah dan mencari sumber informasi berupa surat keputusan, pedoman, laporan kegiatan, dan lain sebagainya untuk menjelaskan secara pasti apa itu permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperluas pengetahuan dan juga wawasan dan mengidentifikasi permasalahan sebanyak-banyaknya. Peneliti perlu banyak membaca teks teori dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Ketiga, agar peneliti dapat menambah jumlah bahan pendukung dan juga bisa merumuskan hipotesis dengan benar. Perlu pengkajian banyak bahan yang merangkum teori dan jurnal yang merupakan hasil dari penelitian. Tujuan keempat adalah agar dapat melaksanakan tugas peneliti secara efektif. Sebaiknya melakukan penelitian secara bersama-sama untuk mempersiapkan identifikasi masalah dan penentuan hipotesis. Dengan cara ini, penelitian memperkirakan bahwa mengatakan hasil dari penelitian dapat memilih pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Nah, itu dia tadi adalah tujuan dari latar belakang. Kemudian, ada juga manfaat dari latar belakang. Yang pertama, mampu mengartikan secara teratur alasan penelitian dilakukan. Artinya, harus ada alasan dari penelitian tersebut dilaksanakan. Kedua, menekankan apa yang sedang diteliti dan itu memiliki manfaat ataupun dampak yang besar. Yang ketiga, memberikan uraian khusus mengenai penelitian yang dilakukan kepada reviewer ataupun pembaca. Kemudian manfaat yang keempat, membantu pembaca untuk bisa memilah atau menentukan detail dari penelitian yang dijalankan, sehingga nantinya pembaca dapat secara mudah memahami riset ataupun penelitian yang dilakukan. Dan yang manfaat terakhir sebagai pedoman pada saat ingin melakukan penelitian ke depannya. Nah, itu dia tadi adalah tujuan dan juga manfaat dari adanya latar belakang dalam penulisan ataupun sistematika penulisan artikel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat latar belakang. Yang pertama, latar belakang bagian pertama ini merupakan gambaran umum permasalahan yang akan dibahas. Gunakan model piramida terbalik untuk membuat bayangan dan dasarnya mengenai masalah yang ingin diulas tingkat tinggi atau isu-isu yang dimulai dari global hingga sempit dengan fokus pada isu-isu sentral, tema, dan bidang penyelidikan. Pada bagian awal ini diperlukan menyampaikan mengenai keadaan yang membuat timbul ketertarikan peneliti atau pembaca. Selanjutnya, bagian tengah menyajikan fakta-fakta fenomena data dan pendapat para ahli yang didukung oleh teori dan penelitian sebelumnya mengenai pentingnya permasalahan ini dan dampak negatif jika tidak segera ditangani. Pada bagian kedua ini ditampilkan secara detail mengenai hal-hal yang dapat diketahui, mulai dari
mulai dari pengertian atau definisi, serta pengertian terhadap apa yang menjadi objek dalam penelitian. Selanjutnya yang bagian terakhir atau yang ketiga ini berisi tentang alternatif solusi atau teoritis dan praktis yang dapat diberikan dan ditampilkan di bagian akhir. Bisa diisi dengan bayangan yang diharapkan sebagai hasil dari penelitian yang diharapkan. Bayangan yang dibuat bisa saja berupa sesuatu yang fungsional maupun praktis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat latar belakang. Yang pertama, rancangan pembahasan. Rancangan pembahasan di sini ialah dari manakah peneliti memulai pembicaraan dalam hubungannya pada permasalahan dalam hubungan pada riset yang dilaksanakan. Pembuatan rancangan yang sesuai maka akan membawa kepada bayangan yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Selanjutnya yang kedua, pada latar belakang sangat disarankan untuk mengangkat pembahasan yang fokus dan mendalam, tidak menyebar melainkan dangkal. Alur dasar pemikiran yang dipakai. Alur pemikiran merupakan susunan berpikir penyusun pada saat mencurahkan ide dan gagasan yang ingin diberitahukan yang tergambar pada tataran kalimat-kalimat dan tataran paragraf-paragraf di dalam latar belakang. Alur yang dijadikan dasar pemikiran terkhusus dalam pembuatan latar belakang menjadi sangat krusial untuk diperhitungkan. Selanjutnya, latar belakang yang tidak memiliki alur dalam pemikiran yang jelas, itulah yang menciptakan kesulitan bagi pembaca yang nyata mengerti informasi yang diberikan, bahkan akan membuat masalah itu sendiri menjadi tidak terlihat. Pemakaian rujukan teori yang dijadikan sebagai landasan pemikiran. Landasan teori ini merupakan pengetahuan yang ilmiah yang didapatkan dari seorang yang tentunya didapatkan dari hasil riset sebelumnya. Semakin banyak teori yang dihadirkan dalam batas tertentu akan membuat peningkatan objektivitas sebuah penelitian. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu perihal yang menjadi dasar dan menjadi target yang ingin dicapai oleh seorang peneliti pada saat melakukan penelitian. Adanya tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kemana sih arah suatu penelitian dan kenapa dilakukan penelitian tersebut. Nah, jadi pada saat melakukan penelitian, tidak semuanya dapat menghadirkan seluruh pertanyaan, dan begitu juga dengan demikian, tidak semua orang bisa dan sanggup untuk mencari semua jawaban, walaupun itu hanya untuk satu atau sebuah pertanyaan saja. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat kita lakukan upaya yaitu dengan membatasi tujuan penelitian. Hal tersebut nanti menunjukkan bahwa dalam suatu penelitian, tujuan ini sangat diperlukan. Selain sebagai target, tujuan penelitian akan menjadi pengarah dan juga pembatas dari penelitian yang kita lakukan, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan pembahasan dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Nah, dibuatnya penelitian ini adalah untuk memanifestasikan harapan seorang peneliti agar bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang sebelumnya sudah dihadirkan. Hal ini menyebabkan dalam membuat tujuan penelitian haruslah relevan masalah yang didapat. Penelitian sendiri pada dasarnya memiliki tujuan sendiri. Hal ini seperti katakan bahwa tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama yaitu ada tujuan umum, yakni tujuan yang menggambarkan secara ringkas mengenai penelitian yang dilakukan dengan satu kalimat yang bisa menggambarkan apa yang ingin atau dicapai peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Nah, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah tujuan yang dirumuskan dalam bentuk poin-poin atau butir-butir yang secara khusus. Nah, pada saat merumuskan tujuan penelitian, maka harus memperhatikan teknik penulisannya. Menurut Jamal, tahun 2019, teknik merumuskan tujuan penelitian itu diantaranya yang pertama, tujuan penelitian merupakan bagian dari pendahuluan yang dituliskan setelah latar belakang. Yang kedua, disebutkan dengan jelas, tepat, dan tegas. Yang ketiga, disampaikan dengan kalimat deklaratif. Tujuan penelitian ini berisikan informasi mengenai alasan dilakukannya sebuah penelitian, sehingga berisi kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Nah, yang selanjutnya biasanya dimulai dengan kata untuk atau kata lain yang sesuai dan bisa menggambarkan dan juga mengarahkan kepada maksud atau tujuan dari penelitian. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini harus sesuai atau relevan dengan masalah serta harus sejalan dengan judul penelitian dan hasil yang didapatkan dari penelitian. Nah, artinya apa? Yang menjadi tujuan penelitian atau tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya, itulah yang diperoleh dan didapat di akhir penelitian nanti. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, pembuatan tujuan penelitian biasanya diangkat dari hubungan antar variabel. Pada saat menuliskan tujuan penelitian, harus sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Contoh manfaat penelitian. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi, memperluas, dan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi, serta berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bidang jurnalistik mengenai framing dalam pemberitaan. Memberikan informasi dan referensi khususnya bagi para mahasiswa ilmu komunikasi yang mengadakan penelitian sejenis. Latar belakang, tujuan penelitian merupakan bagian dari pendahuluan.
Adapun sistematika penulisannya yakni pendahuluan artikel ilmiah ditulis dengan 1 kolom. Pendahuluan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5 di kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Baik, sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.